Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang pokok-pokok peternakan dan kesehatan hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang kesehatan masyarakat veteriner. Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner yang bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan ketentraman batin kepada masyarakat. Pemotongan hewan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam menentukan status aman, sehat, utuh dan halal atau asuh dari daging yang dihasilkan oleh suatu RPH. Oleh karenanya, wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan daging di RPH oleh petugas yang berwenang, yaitu Meat Inspector atau Kirmaster yang berada di bawah pengawasan dokter hewan. Tujuan pemeriksaan antemortem di rumah pemotongan hewan atau RPH adalah: yang pertama, mencegah pemotongan hewan yang secara nyata menunjukkan gejala klinis penyakit hewan menular dan zoonosis atau tanda-tanda yang menyimpang. Yang kedua, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk keperluan pemeriksaan postmortem dan penelusuran penyakit di daerah asal ternak. Ketiga, mencegah kontaminasi penyakit dari hewan atau bagian dari hewan yang menderita penyakit kepada petugas, peralatan RPH, dan lingkungan. Keempat, menentukan status hewan dapat dipotong, ditunda, atau tidak boleh dipotong. Dan yang terakhir adalah mencegah pemotongan ternak betina besar bertanduk produktif. Pemeriksaan antemortem dilakukan oleh petugas, dokter hewan yang berwenang yang ditunjuk oleh dinas yang membidangi fungsi Kesmafet dan atau paramedik yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang. Pemeriksaan antemortem dilakukan di tempat atau kandang penampungan hewan siap potong. Syarat kandang penampungan harus bersih, kering, terang, dengan intensitas cahaya minimum 540 lux dan terhindar dari panas matahari maupun hujan. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan ini adalah alat pelindung diri atau yang lebih dikenal dengan APD yang terdiri dari jas laboratorium yang putih, bersih, dan sepatu boot. Kemudian perlengkapan yang lain adalah stempel atau cap yang berbentuk S dan recording formulir pemeriksaan. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan ini adalah stetoskop dan termometer. Prosedur pemeriksaan antemortem dimulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen ternak seperti surat kesehatan asal ternak hewan atau SKH, surat jalan, surat izin pengeluaran ternak dan hasil ikutannya, dan surat pembebasan dari karantina kalau ternak berasal dari luar pulau atau luar negeri. Selanjutnya, dilakukan pengecekan sesuai dokumen dengan ternak yang dikirim. Pemeriksaan antemortem ini dilakukan dengan pemeriksaan kelompok pada kandang penampungan ternak yang dilakukan maksimum 24 jam sebelum hewan disembelih. Dan jika melebihi waktu tersebut, maka dilakukan pemeriksaan antemortem ulang. Pemeriksaan antemortem secara kelompok dilakukan dengan mengamati gejala klinis dan patognomonis dengan cara mengamati dengan cermat dan seksama terhadap sikap, kondisi, dan penampilan atau performa yang meliputi status gizi, sistem pernapasan, dan sistem pencernaan pada hewan saat berdiri dan bergerak yang dilihat dari segala arah dan mengamati dengan cermat dan seksama lubang-lubang kumlah seperti telinga, hidung, mulut, dan anus. Terhadap hewan yang dicurigai menunjukkan gejala sakit atau sakit dipisahkan atau ditempatkan pada kandang yang berbeda
atau karantina, dan atau diberi tanda yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada kandang pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan status gizi dan keaktifan hewan yang dilakukan dengan melihat penampilan atau performa tubuh dan keaktifan hewan secara keseluruhan. Kemudian dilakukan pemeriksaan kondisi kulit yang dilakukan dengan cara menarik kulit, kemudian melepaskannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui turgor kulit dan melihat kondisi kulit secara umum, dan untuk mengetahui kecerahan dan kerontokan bulu, dilakukan dengan melihat kekusaman dan pengusapan permukaan bulu. Tahap selanjutnya dilakukan pemeriksaan lubang kumlah yang dilakukan dengan cara mengamati dengan cermat dan seksama lubang hidung, mulut, telinga, dan anus, sedangkan pemeriksaan selaput lendir dan konjungtiva dilakukan dengan cara mengamati dengan cermat dan seksama terhadap warna dan kebasahan atau kelembaban pada konjungtiva mata, mulut, hidung, prepotium, dan rektum. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi mata dan telinga untuk melihat adanya kebersihan dan kelainan patologis pada mata dan telinga. Pemeriksaan kelenjar pertahanan atau limfoglandula dilakukan dengan mengamati atau inspeksi dan dengan perabaan atau palpasi terhadap beberapa kelenjar pertahanan penting yang dicurigai, seperti limfoglandula axillaris yang letaknya di daerah ketiak dan limfoglandula prefemoralis yang letaknya di daerah paha. Kelainan dapat ditemui dengan adanya pembengkakan dan posisi kelenjar atau limfoglandula yang tidak dapat digerakkan atau terfiksir. Untuk pemeriksaan frekuensi pernafasan dilakukan dengan cara menempelkan stetoskop pada daerah dada atau lapang paru, atau dengan melihat gerakan pernapasan perut atau abdominal dan dihitung frekuensi per menitnya. Frekuensi nafas normal pada sapi adalah 12 hingga 16 kali per menit. Pemeriksaan suhu dilakukan dengan cara memasukkan termometer ke dalam lubang rektum, sedangkan ibu jari dan jari telunjuk menekan arteri consigialis untuk mengetahui frekuensi nadi atau pulsus selama kurang lebih 1 menit, dan kemudian dilihat angka yang tertera di dalam termometer. Suhu normal pada sapi berkisar antara 38 hingga 39,5 derajat Celcius. Sedangkan frekuensi pulsus normal pada sapi adalah 40 hingga 60 kali per menit. Untuk pemeriksaan frekuensi pulsus juga dapat dilakukan dengan menempelkan stetoskop pada arteri besar seperti arteri karotis di daerah leher. Hewan yang normal atau sehat dan hewan dengan kelainan terlokalisir seperti tumor pada mata, pneumonia dapat diizinkan untuk dipotong. Hewan yang lumpuh atau ambruk karena kecelakaan namun tidak menunjukkan gejala penyakit harus segera dipotong. Hewan yang menderita atau menunjukkan gejala sakit seperti Coryza gangrenosa bovum, hemoragi septisemia, piroplasmosis, sura, artritis, hernia, fraktura, abses, epitelimia, actinomycosis, actinobacillosis,
mastitis, septikemia, kaheksia, hidrops, odem, brusellosis, dan tuberkulosis dapat dipotong dengan pengawasan dokter hewan. Hewan yang menunjukkan gejala sakit yang belum dapat ditentukan gejala penyakitnya atau dengan menunggu hasil laboratorium dapat dilakukan penundaan pemotongan. Hewan yang menderita atau menunjukkan gejala penyakit akut seperti antraks, tetanus, dan malius dilarang untuk dipotong. Terhadap hewan yang boleh dipotong, segera diberikan stempel cap S di daerah pinggul. Sedangkan tujuan pemeriksaan postmortem adalah 1. Memberikan jaminan bahwa karkas dan daging yang dihasilkan aman dan layak untuk dikonsumsi. 2. Mencegah beredarnya bagian atau jaringan abnormal yang berasal dari pemotongan hewan sakit sehingga daging tidak aman dan tidak layak untuk dikonsumsi seperti pada kasus cacing hati, sistiserkosis, tuberkulosis, brusellosis, dan kasus penyakit yang lain. Dan 3, memberikan informasi untuk penelusuran penyakit di daerah asal ternak. Dalam menjalankan tugasnya, petugas dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dalam pemeriksaan ini, antara lain, alat pelindung diri atau yang disingkat dengan APD, yang terdiri dari jas laboratorium putih yang bersih dan sepatu boot, kemudian pisau yang tajam dan pengasah pisau. Selanjutnya plastik spesimen untuk pengambilan sampel organ yang dicurigai, dan yang terakhir tempat atau wadah untuk menampung bagian daging atau organ yang tidak layak dan tidak aman. Semua peralatan sebelum dan sesudah digunakan untuk pemeriksaan harus dibersihkan dan disuci hamakan baik dengan air panas dengan suhu minimal lebih dari 82 derajat Celcius atau dengan bahan sanitizer untuk mencegah peralatan tercemar atau terkontaminasi bahan atau jaringan bagian dari hewan yang diduga mengandung bibit penyakit. Petugas yang berwenang dalam pemeriksaan ini adalah 1. Dokter hewan yang berwenang yang ditunjuk oleh dinas yang membidangi fungsi Kesmafet, atau 2. Meat Inspector atau Care Master atau disebut juga dengan juru uji daging yang ditunjuk dan di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang. Prosedur pemeriksaan postmortem dimulai dengan pemeriksaan kepala dengan tahapan sebagai berikut. Kepala yang sudah dipisahkan dari badan hewan digantung dengan menggunakan kait pada lubang hidung dengan bagian rahang bawah menghadap ke arah pemeriksa. Setelah itu, dilakukan inspeksi dan palpasi pada seluruh bagian kepala, termasuk lubang mulut, mata, dan telinga, Untuk melakukan pemeriksaan lidah dilakukan dengan mengeluarkan lidah dengan cara menyayat dari dagu sejajar kedua siku mandibula membentuk huruf V. Setelah itu, lidah ditarik, kemudian dilakukan penyayatan pada kedua pangkal sisi lidah dan ditarik ke bawah, sehingga bagian pangkal lidah terlihat dengan jelas. Selanjutnya, lidah diinspeksi, dipalpasi dan dikerok pada permukaan lidah untuk melihat kerapuhan pada papila lidah dan untuk mengetahui kemungkinan adanya kista Cysticercus bovis dan actinobacillosis, dilakukan penyayatan di bagian bawah lidah. Untuk mengetahui adanya indikasi penyakit atau kelainan ternak, dapat dilakukan inspeksi dan palpasi pada daerah kepala seperti lymphoglandula retropharyngealis, lymphoglandula parotideus, lymphoglandula submaxillaris, dan lymphoglandula mandibularis. Dan jika perlu dilakukan penyayatan untuk melihat apakah lymphoglandula normal atau terdapat kelainan. Lymphoglandula yang normal dicirikan dengan konsistensi kenyal, ukuran normal,
lokasi tidak terfiksir, dan apabila disayat, warna putih dikelilingi zona yang berwarna hitam. Sedangkan untuk menemukan adanya kista cysticercus dan actinomycosis pada tulang mandibula, dilakukan penyayatan otot masseter internus dan masseter externus. Pemeriksaan selanjutnya dilakukan pada saluran pernafasan dengan cara diinspeksi dan dipalpasi seluruh permukaan trakea. Selanjutnya, pada bagian pertemuan cincin tulang rawan dilakukan insisi untuk melihat kemungkinan ditemukannya kelainan pada mukosa lumen, peradangan, dan infestasi cacing. Kemudian dilakukan inspeksi dan palpasi pada seluruh permukaan paru untuk melihat adanya konsistensi atau kekenyalan, warna, dan bau. Selanjutnya, dilakukan palpasi dan insisi pada kedua lobus paru untuk mendeteksi kemungkinan adanya sarang-sarang tuberkulosis, cacing, tumor, atau abses. Palpasi dan insisi linfoglandula mediastinalis cranialis dan linfoglandula mediastinalis caudalis pada paru-paru. Paru yang sehat akan memperlihatkan warna merah jambu, konsistensi lunak, dan terdapat suara krepitasi pada saat palpasi. Pemeriksaan dilanjutkan pada saluran pencernaan yang dimulai dari pemeriksaan esofagus. Pemeriksaan dilakukan dengan inspeksi, palpasi pada esofagus, dan dilanjutkan insisi untuk melihat lumen esofagus dan melihat kemungkinan ditemukan adanya cysticercus dan sarcosporidia. Pemeriksaan jantung dilakukan dengan inspeksi dan palpasi pada jantung dan selaput jantung untuk mengamati kemungkinan adanya peradangan selaput jantung atau perikarditis. Jantung yang sehat akan memperlihatkan warna jantung yang mengkilat. Kemudian dilakukan insisi otot jantung atau miokardium sejajar dengan sulcus coronarius antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri untuk melihat petehi, degenerasi, peradangan, dan infestasi cacing seperti Echinococcus, cysticercus pada ruang jantung. Selanjutnya, dilakukan penyayatan otot miokardium untuk melihat trabekula atau musculus transversus cordis. Pemeriksaan hati dilakukan secara menyeluruh dengan inspeksi dan palpasi pada seluruh lobus hati untuk melihat warna, ukuran, konsistensi, dan kelainan-kelainan. Kemudian, dilakukan penyayatan dan pembuangan ductus coledochus
untuk melihat kemungkinan ditemukannya adanya pembendungan dan investasi cacing hati atau Fasciola gigatica. Pemeriksaan ginjal dilakukan dengan cara mengeluarkan ginjal dari pembungkusnya dan kemudian dilakukan inspeksi dan palpasi pada ginjal untuk mengetahui adanya pembengkakan. Jika perlu, dilakukan pembelahan ginjal untuk melihat kemungkinan adanya nefritis, tumor, kista, dan kalkuli renalis. Ginjal sehat berbentuk oval, gepeng, warna coklat, terdiri dari 16 hingga 24 renkuli, mengkilat, kulit tipis, mudah dikupas, konsistensi elastis. Pemeriksaan limpa dilakukan dengan inspeksi dan palpasi pada seluruh permukaan limpa untuk melihat warna, ukuran, dan konsistensi. Limpa yang normal mempunyai bentuk oval memanjang, gepeng, biru keabuan, konsistensi agak keras, dengan tepi yang tajam. Jika perlu, dilakukan insisi untuk melihat kemungkinan adanya pembengkakan, kerapuhan, tumor, dan kista hidatif. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan terhadap rumen dan usus. Inspeksi dan palpasi rumen dengan pisau untuk mengetahui adanya parasit atau hemoragi pada rumen. Pemeriksaan dengan cara inspeksi dan palpasi terhadap usus dan penggantungnya dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya pembengkakan limfoglandula mesenterica dan kalau perlu dilakukan insisi terhadap limfoglandula. Untuk pemeriksaan usus, dilakukan insisi untuk melihat lumen dan mukosa usus terhadap kemungkinan pendarahan serta investasi cacing. Pemeriksaan karkas dimulai dari inspeksi dan palpasi pada seluruh permukaan karkas pada bagian luar dan dalam karkas, serta inspeksi, palpasi, dan insisi pada limfoglandula. Limfoglandula popliteus terletak di atas otot gastrocnemius, di antara otot biceps femoris dan semitendoneus di sekitar paha bagian belakang. Limfoglandula prescapularis superior yang terletak di antara dada, leher, dan kaki depan.
Lymphoglandula axillaris proprius terletak di ketiak antara kaki depan dan dada. Pemeriksaan pada karkas ini digunakan untuk mengetahui kondisi-kondisi seperti hemoragi, memar, fraktura, ikterus, terutama dapat dilihat pada tendo dan mukosa, odema, kista cacing, dan pembengkakan limfoglandula. Keputusan hasil pemeriksaan postmortem adalah bila tidak ditemukan adanya kelainan pada karkas dan jeroannya yang disebabkan oleh penyakit atau ketidaknormalan lain, maka selanjutnya karkas lulus uji dan dianggap layak untuk konsumsi dan diberi cap baik sesuai dengan hasil ujinya. Pada kelainan yang dianggap lokal, karkas diizinkan untuk dikonsumsi bila kelainan tersebut telah dihilangkan. Keputusan akhir pemeriksaan pada karkas atau bagiannya didasarkan atas hasil seluruh pengamatan, baik inspeksi, palpasi, dan insisi pada pemeriksaan postmortem dan pemeriksaan laboratorium bila diperlukan. Daging dari hewan yang tidak menderita penyakit, daging dari hewan potong yang menderita penyakit bersifat lokal, setelah bagian yang tidak aman dan layak dibuang, baik untuk konsumsi manusia. Daging dari hewan yang menderita penyakit akut seperti maleus, rabies, tetanus, radang paha, belutang akut, dan lain-lain ditolak untuk konsumsi manusia. Daging yang warna, bau, dan konsistensinya tidak normal, seperti pada kasus septikemia, kaheksia, hidrop, dan odem, dapat dikonsumsi manusia setelah bagian yang tidak layak dikonsumsi dibuang. Daging dari hewan yang menderita penyakit trichinellosis, sistiserkosis, babesiosis, sura, sarkosporidiosis, brucellosis, tuberkulosis, dan ingus jahat dapat dikonsumsi manusia setelah mendapat perlakuan pemanasan sebelum diedarkan. Formula tinta yang digunakan untuk cap atau stempel pada daging yang dinyatakan lulus pemeriksaan adalah alkohol absolut 50 cc, gliserin 250 cc, kristal violet 50 gram, aquades AD 1000 cc. Pelaporan. Setiap hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem harus dilaporkan oleh juru periksa daging kepada Kepala RPH dengan sesuai form RPH 1. Setiap Kepala RPH membuat laporan bulanan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan atau Kesmafet di kabupaten atau kota, sesuai dengan form RPH 2 yang merupakan hasil rekapitulasi data form RPH 1. Selanjutnya, Kepala Dinas Kabupaten atau Kota membuat laporan bulanan sesuai dengan form RPH 3 ke Dinas yang membidangi fungsi peternakan atau Kesmafet di provinsi. Kemudian, Dinas Provinsi membuat laporan secara berkala 3 bulanan ke Direktorat Kesmafet Ditjen Peternakan sesuai form RPH 4. Semoga langkah ini dapat mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan daging di RPH dan pada gilirannya dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam menghasilkan daging yang halalan dan toiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.